Jadi semua dokter-dokter ahli yang tergabung dalam komite Fornas itu membahas obat-obat itu satu-satu. Hispakesmas juga ikut di situ berkontribusi ya. Kalau bisa lihat ada yang di kanan kecil itu saya di waktu ikut penyusunan formularium nasional ya. Jadi sama. Nah, di puskesmas juga semua user itu harus ada. Si apoteker itu, jadi kalau di Kemkes kan di Tianfar ya. Si apoteker itu sebagai sekretaris tim itu yang akan menyusun daftar-daftar apa-apa aja. Ketuanya adalah kalau di nasional bisa lihat teman-teman almarhum Prof. Iwan ini yang tahun 2019 ya. Nah, di kita boleh orang jauh UKP atau dokter atau puskesmas ya yang jadi ketua. Sesuai kepala puskesmas. Baik, selanjutnya ini RKO teman-teman, kebetulan saya di Jawa Barat belum menginput puskesmas belum menginput RKO ke dalam Emonef seperti ini. Tapi kedepannya yang saya dengar itu Emonef ini akan harus diinput oleh masing-masing puskesmas. Jadi kalau teman-teman sekarang udah pada dapet format yang kayak kemarin kita kasih, kita share yang belum pakai, boleh latihan untuk memakai itu ya. Jadi nanti kalau saatnya kita sudah harus menginput ke Emonef, kita tidak akan gagap lagi begitu. Maaf, ada gangguan sedikit. Ya, jadi nanti ini RKO ini diinputnya sama teman-teman dinas itu sekitar bulan April, bulan Maret atau April gitu, itu udah harus masuk ke Kemkes untuk pengadaan tahun 2021. Tapi saya sendiri di Dinas Kesehatan Kabupaten belum melakukan RKO, puskesmas belum melakukan RKO yang seperti ini. Jadi masih Dinas Kesehatan yang input ke Emonef itu. Tapi nanti saya tanya ke orang oblik juga, nanti memang harusnya puskesmas lah yang menginput ke Emonef ini. Iya. Emonef ini untuk ketersediaan obat yang katalog ya. Jadi nanti datanya dipakai untuk menentukan jumlah obat yang akan disediakan sama industri. Oke. Masuk ke pengadaan. Perencanaan, nanti kita diskusi lagi ya. Ini kalau pengadaan, kalau di puskesmas itu ada dua ya. Ada permintaan ke Dinas Kesehatan yang pakai LPO, itu ke instalasi farmasi ya. Dari instalasi farmasi. Kemudian ada yang pengadaan mandiri. Pengadaan mandiri ini melalui katalog atau cara lain. Ini kebetulan kalau di saya kebanyakan apoteker itu sebagai juga pejabat pengadaan. Tapi kalau untuk teman-teman yang apoteker yang tidak menjadi pejabat pengadaan, itulah bangunlah komunikasi dan koordinasi dengan tim pengadaan itu. Karena data yang mereka butuhkan untuk pengadaan obat itu adalah memang kita yang pegang begitu. Jadi teman-teman harus berkoordinasi dengan teman-teman tim pengadaan.
Ini ada contohnya teman-teman. Kemudian nanti ada ini ya, ada hasilnya, ada yang belanjanya. Ini ada syaratnya tentu saja obat-obat dan BMAP yang harus memiliki izin edar dari BPOM dan Kemkes. Teman-teman memastikan fungsi di ya, pastinya. Kemudian penyedia harus memiliki izin pedagang besar, tentu saja. Dan untuk pedagang alkes juga harus memiliki sertifikat distribusi alkes dari Kemenkes. Untuk permintaan ke dinas ini bisa yang ada dua ya, ada yang rutin, ada yang permintaan khusus. Misalnya kalau kebutuhan meningkat atau ada kekosongan obat atau ada kejadian luar biasa, itu teman-teman bisa melakukan permintaan ke dinas kesehatan di luar dari jadwal rutin. Baik, berikutnya setelah obat itu kita rencanakan, setelah obat rencana obatnya, rencana jumlah obatnya, kemudian untuk rancangan harganya, kemudian diadakan obatnya, terus terima ya obatnya datanglah itu obat ke puskesmas ceritanya. Nah, gimana nih pas penerimaan ngapain apoteker? Apoteker harus tentu saja memeriksa kesesuaian obat yang datang antara dengan atau kalau misalnya menerimanya dari atau pembelian sendiri itu disesuaikan dengan surat pesannya. Dipastikan lagi jumlahnya sama yang dilihat dengan dan cek kondisi ini tentu saja sampling ya teman-teman. Teman-teman lihat bisa saya pas pertama datang obat itu bisa langsung kita keluhkan ke entah itu kalau dari IFK kita keluhkan lagi ke IFK gimana ke solusinya karena nanti pasien menerima obat yang seperti ini gitu ya. Atau kalau ke penyedia langsung bisa kita komunikasikan bagaimana solusinya dengan obat-obat yang jadi sebaiknya dicek pas penerimaannya. Kemudian sebentar. Ya, berikutnya adalah penyimpanan. Penyimpanan ini yang penting tujuan utamanya adalah menjamin mutu sediaan farmasi obat sediaan yang kita simpan itu sesuai kualitasnya masih sama dan masih memiliki aktivitas yang sesuai saat diberikan kepada pasien. Diperhatikan yang perlu diperhatikan di penyimpanan ini adalah jenis sediaan ya. Biasanya disimpan berdasarkan jenis sediaan, misalnya yang sirup aja, yang tablet aja, atau yang obat luar aja. Izin sebentar ya. Baik, penyimpanan juga
disusun ada yang berdasarkan alfabet atau berdasarkan kelas terapi. Bebas ya teman-teman. Itu intinya memudahkan teman-teman untuk mengidentifikasi obat itu ada. Nah, obat yang kita perlukan saat kita mau ambil itu ada di mana. Jadi susunannya boleh mengambil susunan yang paling enak yang kita gunakan, mau sesuai kelas terapi atau mau alfabetis. Kemudian tentu saja yang wajib itu adalah first in first expired first out. Jadi barisannya harus FIFO ya. Kemudian penyimpanan obat yang perlu diperhatikan yang high alert dan obat emergensi. Sediaan narkotik psikotropik ya harus disimpan di lemari khusus. Kemudian lemari ini untuk teman-teman yang mengelola vaksin. Sebagian dari apoteker puskesmas juga sudah mengelola vaksin, tapi di beberapa tempat masih dengan pengelola program imunisasi ya. Saya rasa suhu ruangan maupun suhu penyimpanan vaksin itu harus dicek setiap hari, minimal 2 kali sehari. Saja ada rekodnya ya di situ ya, dipasanglah sama teman-teman di situ biasanya. Kemudian untuk vaksin file monitor ya, dilihat selalu. Itu untuk penyimpanan. Oh ya, ada genset juga bila perlu ya untuk teman-teman yang mengolah vaksin atau obat-obat yang memerlukan suhu tertentu. Diperhatikan juga obat penyimpanan obat yang mendekati kadaluarsa ya. Boleh teman-teman mau tandain dengan penandaan khusus atau dipisahin, misalnya yang udah berapa bulan lagi, yang udah mendekati expirednya, disimpan di tempat yang khusus agar membuat kita aware bahwa itu ada obat-obat yang mendekati kadaluarsa. Obat high alert sudah dibahas, kemudian olasa like itu menghindari terjadinya kesalahan pengambilan. Boleh kalau teman-teman biasanya pada pakai stiker ya untuk lasa ya. Stiker lasa, jadi kita ada alert, ada perhatian kalau mengambil obat-obat yang berkelas sunlight. Biasanya konsentrasi apa? Misalnya Modipin 5 sama Modipin 10 begitu, Kopril 12,5 sama Kopril 25 itu ada kemiripan ya. Kemudian narkotik psikotropik harus disimpan. Terus ada obat juga gawat daruratan medis ya teman-teman. Ada yang disimpan tuh IGD, itu juga sebaiknya di sandarnya ada kotak khusus ya, yang dengan kunci sekali buka itu, kunci yang sekali pakai atau gimana pun caranya. Biasanya teman-teman di puskesmas itu kreatif menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Nah, yang penting intinya adalah memastikan bahwa isi obat dalam kotak emergency itu masih lengkap sebelum si kunci itu dibuka. Jadi inti dari kunci pengamanan yang disposable itu memastikan bahwa kalau kunci itu sudah dibuka berarti obatnya nggak lengkap di obat-obat yang emergency itu ya. Kemudian pendistribusian ada teman-teman dari unit. Iya mati jadi. Sebenarnya tidak boleh. Selamat datang, baru datang minta di mute. Ya. Pendistribusian ini ke subunit ya. Ke subunit puskesmas, pembahasannya puskesmas pembahasan bidan ya. Teman-teman biasanya beda-beda ya tiap puskesmas. Ada yang distribusinya
ada yang sesuai permintaan aja, ada yang rutin, jadi enaknya jadi si LPLPO itu sebenarnya mau minta atau enggak ke puskesmas itu LPLPO-nya harus sudah ada, begitu. Karena akan menjadi bahan analisa kita ya untuk LPLPO berikut, untuk LPLPO kita ke dinas. Yang harus diperhatikan mungkin pemakaian rata-rata per periodenya. Jadi setiap jenis obat kan beda-beda ya di pustu. Teman-teman lihat tuh pemakaiannya bagaimana. Kalau banyak kita kasih, kalau pemakaiannya sedikit, mintanya banyak, apakah masuk akal gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga dicek apakah betul obat yang kita distribusikan sesuai atau linear dengan jumlah kunjungan yang ada pada puskesmas tersebut. Penyerahannya tentu saja menggunakan form LPLPO ya. Berikutnya, wah ini dia. Ada contohnya cara penyimpanan obat dan MHP ya. Ada yang dipisahkan berdasarkan sumber dana. Biasanya teman-teman ada yang memisahkan karena untuk ke praktisan audit ya biasanya. Obat yang dari instansi farmasi atau obat APBD kalau di puskesmas, kalau di kabupaten saya namanya biasanya nyebutnya obat DAK, obat droppingan itu dipisahin, kemudian dipisah dengan obat BPJS itu kalau di kabupaten yang pengadaan sendiri. Ini dia yang emergency kit ya, yang pakai sekali pakai, kunci sekali pakai itu intinya yang bisa kalau udah dibuka itu rusak pengamannya begitu ya. Jadi menunjukkan bahwa isi emergency kit itu tuh udah kosong, udah berubah. Jadi kita harus melengkapi lagi. Kalau sudah dilengkapi lagi. Ini ada penyimpanan BMHP. Sudah ya, udah biasa ini mah. Teman-teman udah di puskesmas. Ya pengendalian ini yang pengendalian ya. Pengendalian itu tujuannya sebenarnya untuk mencegah kekurangan obat. Sering banget ya kita meminimalisir kekurangan obat yang terjadi. Jadi dengan pengendalian yang baik diharapkan obat itu bisa selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Untuk beberapa hal yang bisa dilakukan dalam pengendalian obat di puskesmas untuk pengendalian ketersediaan ya. Jadi teman-teman bisa melakukan substitusi obat dalam satu kelas terapi. Itu juga termasuk pengendalian. Tentu saja ini dikomunikasikan dengan penulis resep ya. Jadi biasanya untuk kelas terapi yang sama bisa kita komunikasikan sama dokter, dok punten yang ini lagi kosong, terapinya boleh nggak diganti sama ini, yang tersedia adalah ini. Nah itu juga adalah tanggung jawab kita ya untuk mengkomunikasikannya kepada dokter. Kemudian hal yang bisa kita lakukan lainnya adalah mengajukan permintaan obat tentunya. Itu yang di luar permintaan rutin itu ya, karena terjadi kekosongan obat. Kemudian jika obat yang dibutuhkan tidak ada di klasifikasi atau bisa jika pembeli bisa pengadaan juga itu pengendalian, dan untuk sesuai formulir puskesmas sesuai dengan kebijakan kepala puskesmas masing-masing ya. Bagaimana SOP-nya kalau ada yang harus ada pas waktu itu kosong, gimana itu harus ada mekanismenya disepakati sama sama kepala puskesmas. Kemudian sudah ya mekanisme pengadaan obat di luar pengendalian penggunaan itu untuk memastikan pemakaian obat ya. Benar nggak nih, teratur nggak nih obat yang dikeluarkan itu. Biasanya toolsnya adalah kartu stok ya. Kartu stok itu penting sekali teman-teman, jangan lupa
setiap pengambilan itu memotong kartu stok itu membantu pengendalian, memastikan kebutuhan obat di puskesmas teman-teman dalam periode tertentu. Jadi setiap ambil obat, setiap potong kartu stoknya disimpenin di dekat obatnya, ya. Expirednya diisi. Jadi pas ada obat diisi, dimasukkan ke kartu stok, nanti pas keluar juga dipotong di kartu stok, ya. Dari stok kita bisa lihat, bisa kita menghitung stok optimum nanti untuk di LPO ya, dengan memperhatikan data dari kartu stok itu kita bisa nanti stok aman, stok optimum itu berapa. Nanti kita bisa mengacu ke situ untuk permintaan obat di LPO. Kemudian pengendalian jika terjadi kehilangan atau kerusakan atau obat kadaluarsa. Ini yang jangan sampai penggunaan obat kadaluarsa ke pasien. Ini bisa jadi ramai ya teman-teman ya. Kebetulan di kabupaten kami pernah terjadi sekali ngambil miss dari pengendalian ini yang kurang. Jadi ada obat yang sudah expired diberikan kepada pasien, dan itu alhamdulillah tidak terjadi efek yang tidak diinginkan. Hanya saja biasalah jadi rame ya karena tuntutan ini itu. Jadi sebaiknya yang obat expired itu dipisahkan dari obat yang akan kita berikan ke pasien. Pemusnahan, ada nggak pemusnahan di sini? Tentang pelapor dan pengarsipan ini yang rada ribet ya, untuk teman yang belum menggunakan aplikasi atau belum masih manual. Ada nggak nanti kita diskusi ya teman-teman, masih manual, merasa berat sekali kegiatan administrasi ini. Kita harus input harian, kemudian di bulanan, sementara laporan kan banyak sekali ya yang harus kita laporkan ke Dinas Kesehatan. Itu tujuannya adalah untuk rekam kegiatan pengelolaan sediaan bahan farmasi. Jadi monitor obat itu kan bisa kita lihat dari pencatatannya. Kalau pencatatan nggak bagus, kita susah melihat bagaimana obat itu masuk dan keluar. Juga untuk data bahan perencanaan tahun berikutnya. Jadi untuk evaluasi data administrasi itu kita gampang evaluasinya ya Pak. Jadi terjadi perbaikan untuk kedepannya. Administrasinya tentu saja kartu stok wajib ya. Buku penerimaan tadi pas menerima obat dimasukkan ke buku penerimaan. Pengelolaan gudang ya, pengelolaan obat. Kemudian di ruang obat ada kartu stok, ada rekapan harian penggunaan obat, dan buku narkotik psikotropik. Kemudian ada catatan, yang catatan pemakaian narkotik psikotropik harus lengkap nama pasiennya, umur, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Untuk diarsipkan terpisah ya, dipisah sama resep yang non narkotik, non psikotropik. Iya, apalagi yang ini ya, kartu stok, LPO itu sudah terbiasa ya, semua apoteker puskesmas pasti pertama kenalannya sama LPO, karena itu tools buat kita melaporkan
melaporkan dan meminta obat dari Dinas Kesehatan atau instansi farmasi. LPO laporannya kita punya banyak laporan ya teman-teman. Ada LPO pertama, terus ada beberapa puskesmas yang sudah melaporkan narkotik psikotropik sendiri pakai SIPNAK. Ada juga yang memang harus melaporkan ke Dinas Kesehatan. Kemudian ada laporan kesesuaian kepatuhan puskesmas menulis terhadap formularium nasional, khususnya terhadap formularium. Jadi penggunaan obatnya apakah sesuai dengan formularium nasional atau tidak, itu dilaporkan berapa persen. Itu pusat penting membutuhkan data itu untuk melihat seberapa dipakainya formularium nasional itu. Kemudian ada laporan pelayanan kefarmasian ya teman-teman, yang kemarin waktu materi dasar kita laporkan. Kalau sebelumnya kita laporkan ke Dinas Kesehatan, kalau sekarang kita lapor langsung Kemkes. Yang kita di Kesehatan, Dinas Kesehatan juga melihatnya dari situ. Kami juga kan harus melaporkan kekayaannya. Jadi lihatnya dari laporan teman-teman semua ke Google Form tersebut. Kemudian ada laporan penggunaan obat rasional. Itu sama ya, kayak yang kemarin, itu karena sudah jadi masuk indikator. Jadi penggunaan obat rasional dilaporkan juga ke Google Form yang sama. Kemudian ada laporan obat program, itu ada beberapa yang memang apotekernya sudah mengelola obat program, ada yang belum satu pintu juga. Jadi seharusnya sudah harus satu pintu ya. Ya, ini tambahan pemantauan dan evaluasi yang harus dilakukan sama teman-teman semua. Ini ada contohnya visi pelayanan kefarmasian Puskesmas Kelurahan Kebun Baru. Jadi kalau saya lihat teman-teman di sini nggak ada yang dari DKI ya. Kalau saya waktu pertama digabungkan sebagai tim materi inti satu pengelolaan obat di MHP, lihat betapa di DKI itu sudah optimal. Apoteker sudah mengadakan sendiri, apoteker sudah melakukan perencanaan sebegitu kompleks yang sudah masuk ke Monep. Nah, kebetulan teman-teman yang ini, tutornya saya dari daerah. Saya memahami beberapa teman-teman di sini belum melakukan hal-hal yang seperti ideal yang DKI. Nggak apa-apa, kan gold standarnya itu ya. Nah, kita mengacunya kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti untuk lebih baik. Jadi, saya pertama masuk ke grup itu, ke grup materi inti pengelolaan obat itu, saya langsung bilang, Mbak, kelasnya puskesmas di DKI itu, puskesmas kecamatan di DKI itu adalah seperti instalasi farmasi kabupaten di kami, gitu, daerah gitu ya. Saya nggak tahu sih di teman-teman nanti kita share ya. Kalau di saya itu yang melakukan hal-hal yang seperti puskesmas puskesmas kecamatan di DKI lakukan itu adalah instalasi farmasi gitu. Kayak ini ada visi pelayanan kefarmasian, jadi mereka puskesmas kelurahan juga udah besar gitu, karena kan bentuknya juga banyak, dan ada apotekernya di puskesmas kelurahan juga. Kalau saya kebetulan di daerah, di pustu itu cuma satu orang, itu perawat, dia mau kita membebankan catatan idealnya kita takutnya mereka nggak mengerti ya gitu. Jadi saya beruntung sekali saya dimasukkan ke tim itu, jadi teman-teman di DKI langsung tercerahkan gitu, terpana. Iya ya, kalau di daerah begitu ya, belum melakukan ini ya, belum melakukan itu. Iya Mbak, nggak semua juga teman-teman di daerah kan nggak semua juga melakukan pengadaan sendiri ya obat. Ada yang cuma murni droppingan dari Dinas Kesehatan gitu. Jadi teman-teman melihatnya ini adalah buat standarnya, tapi yang sesuai standar itu yang memang yang kayak DKI ini gitu. Jadi kita mudah-mudahan nanti semua puskesmas itu seperti itu.
ada evaluasi nanti dikumpulin, tapi nggak apa-apa teman-teman bisa sederhana, misalnya melakukan bukan pelatihan ya, apa tuh namanya ke yang simple lah, BIMTEK mungkin ya, apa gimana cara mencatat nah gimana cara mencatat gimana cara merekapnya nanti LPO kalau mau minta dari di Pustu yang cara-cara yang simple ya. Kalau itu yang minta ke puskesmas kecamatan, subunit itu adalah apoteker. Jadi di puskesmas kelurahan itu ada sebagian ada apoteker, minimal TTK ada. Jadi puskesmas ini puskesmas kecamatan ya. Puskesmas kecamatan Tebet melakukan misalnya reward pelayanan kefarmasian di puskesmas kelurahan terbaik. Saya nggak teman-teman, saya nggak tahu nih di tempat teman-teman ada ya nggak kayak gini. Itu seperti ya kan obat MHP dari perencanaan penyimpanan distribusi terus pengendalian terus mungkin paparannya kita diskusi aja teman-teman karena saya lihat di sini banyak juga berpengalaman. Saya lihat yang lebih berpengalaman dari saya, kita akan ada teman-teman mau berbagi bagaimana cara teman-teman melakukan formularium puskesmas, mangga atau ada yang pertanyaan terkait formularium puskesmas. Nanti ada temannya yang akan berbagi pengalaman di tempatnya begitu. Ya dibuka aja nggak apa-apa. Karena apoteker puskesmas ini kalau saya lihat ya, dilihat dari ini juga baru-baru, banyak yang 2019 ya, 2019, tapi ada juga yang sudah lama, dari 2000, dari 2005 gitu. Itu nanti kita bisa jadikan narasumber nih. Ayo yang baru-baru boleh. Gimana nih teman-teman di puskesmas? Apa mau dipanggil nih? Ceritain pengalamannya. Gimana Bu Ketua? Bisa pada ngantuk soalnya kalau saya ngomong sendiri. Nggak usah ditunjuk kali Bu, kan udah dewasa ya. Siapa tahu ada yang mau share silakan gitu. Ya. Oh ini nih, gimana sih cara menghitung luas gudang yang ideal? Misalkan kita disuruh ngitung, karena luas gudang itu relatif di masing-masing tempat, jadi nggak bisa disamakan dari apoteker Dian. Mangga, ada yang mau nggak? Ada yang mau berbagi pengalaman nggak? Cara menghitung luas gudang yang ideal. Yang gudangnya udah oke. Selamat siang, Bu. Gimana? Iya, mangga, Pak Catur, silahkan. Mohon izin, mungkin sedikit sharing. Ya, monggo. Sedikit berbrekan. Suara bisa Bisa, Pak. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi, luasan gudang ya. Itu juga pernah saya tanyakan ke teman-teman di dinas. Memang kami info yang kami dapatkan memang untuk luasan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Artinya begini, pada prinsipnya kan sebetulnya antara gudang dan pelayanan itu terpisah ruangannya. Itu yang perlu
diperjelas, karena pada waktu presentasi kami juga diberikan masukan supaya antara gudang dan ruang pelayanan itu kami sudah berupaya melakukan itu dengan melakukan penyataan, karena kalau terpisah secara ruangan benar-benar terpisah itu, sedangkan desain awalnya ruangan atau bangunan itu kan kami juga tidak dilibatkan pada saat pembangunan puskesmas, sehingga ya apa yang ada itu yang kami modifikasi supaya memenuhi persyaratan, setidaknya antara gudang dan ruang pelayanan itu terpisah. Itu yang pengalaman yang saya alami itu. Tapi untuk saya, kalau tempat kami memang tidak terlalu besar, karena memang kondisi desain bangunan memang kami sejak awal dilibatkan di dalam pembangunan ruangan di farmasi, baik itu ruangan gudang maupun ruang pelayanan, seperti itu. Itu sedikit sharing dari saya. Kemudian saya juga mau sharing terkait dengan formularium di puskesmas ya. Memang dengan adanya akreditasi ini, kami juga didorong untuk membuat formularium puskesmas yang benar-benar bisa diimplementasikan di lapangan, maksudnya di puskesmas gitu. Karena kalau kebanyakan obat yang ada di Fornas itu sebisa mungkin kami adaptasi untuk kami masukkan di formularium puskesmas, memang ada beberapa yang tidak malah justru terpakai gitu. Makanya kami melibatkan para user di puskesmas. Yang pertama kali saya melakukan komunikasi informal dulu kepada para dokter dan juga kepala puskesmas bahwa formularium puskesmas ini sangat diperlukan untuk efektivitas dan efisiensi ketersediaan obat di puskesmas gitu. Memang waktu itu usulan itu banyak sekali, bahkan beberapa usulan itu ada yang di luar Fornas, karena maksudnya di luar Fornas itu dalam arti gini, karena puskesmas di tempat kami kan pusat rawat inap ya. Jadi ada beberapa obat yang diusulkan itu justru kalau saya lihat dari tabel itu justru di vaskes tingkat lanjut ya. Khususnya untuk beberapa injeksi antibiotik seperti itu. Jadi memang di sini yang saya sebagai apoteker yang sendirian juga di puskesmas, saya harus berupaya berkomunikasi dengan baik kepada para user dalam hal ini gitu. Yeah. Itu tantangan tersendiri yang saya harus hadapi, karena bagaimana menjelaskan kepada para user itu, karena memang sebelum formularium itu prosesan khususnya dirawat inap itu untuk injeksi antibiotiknya saja sudah ada beberapa item. Biasa ya. Ya seperti itu. Jadi kalau di Fornas kan ada beberapa antibiotik injeksi yang memang khusus di vaskes tingkat 1 ya. Tapi sebelum ada Fornas itu pola persiapan untuk injeksi antibiotik itu sendiri sudah di atas itu. Sehingga dengan adanya dengan adanya formularium puskesmas ini, saya mengharapkan ada kendali di jenis antibiotika, terutama yang di sharing yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Catur. Iya ya, terutama untuk puskesmas rawat inap pasti kayak obatnya lumayan banyak. Tadi untuk gudang ya saya kebutuhan mungkin puskesmas saya yang sudah bagus lama untuk tren, kita nggak terlalu banyak dilibatkan untuk bagaimana rancangan bangunan rancangan ruangannya ya. Tapi kebetulan kalau saya sendiri kebetulan tahun 2012 puskesmas saya renovasi, jadi alhamdulillah sebelum itu menanyakan dulu gudang farmasi mintanya kayak gimana. Kebetulan itu pas mau pengadaan mulai puskesmas boleh ngadain sendiri. Kita kan pengadaan setahun. Obatnya kan pasti beda dengan yang kalau kita ambil dari instalasi farmasi ya hanya sebulan gitu, hanya untuk persediaan sebulan. Sementara kalau pengadaan sendiri itu biasanya 1 tahun sekali kan kalau di daerah, karena distribusikan susah dari PBF-nya misalnya. Nah, jadi kebutuhan gudangnya otomatis
jadi lebih besar daripada sebelumnya begitu. Alhamdulillah itu saya kebetulan ditanya sedikit ini gimana maunya, modelnya bagaimana untuk ruang farmasi. Saya minta ada gudangnya, tentu saja yang intinya sih bukan luas atau luas sempitnya ya. Jadi yang utama adalah aspek-aspek penyimpanannya itu yang harus terpenuhi gitu. Kayak ruangannya mau luas juga kalau barangnya ditaruh-taruh di lantai kan tidak memenuhi aspek penyimpanan itu gitu. Jadi teman-teman fokus ke aspek-aspek penyimpanannya, nanti baru disesuaikan dengan kebutuhan ruangan kita dan keadaan yang ada tentunya. Karena kita datang puskesmasnya udah jadi ya teman-teman. Ruangannya sudah jadi begitu. Untuk komunikasi benar mengajak para dalam menyusun formularium puskesmas. Jadi nanti kalau kita juga kan ada tuh di akreditasi kalau nggak salah kepatuhan kesesuaian resep terhadap formularium puskesmas ada ya teman-teman ya. Nah nanti kan bisa tuh kalau yang nyusunnya semua tim tapi masih keluar dari itu atau skor yang itunya masih kecil. Jadi gimana? Nah kenapa bisa di luar formularium puskesmas? Kalau yang nyusunnya semua user gitu ya. Kita bisa evaluasi lebih lanjut. Ini ada pertanyaan nih di chat. Untuk membuat formularium puskesmas, apakah item obat yang dimasukkan itu hanya obat yang diperlukan internal puskesmas tersebut atau obat yang seharusnya ada di puskesmas? Formularium itu khas. Jadi punya puskesmas itu. Obatnya ya yang dipakai sama puskesmas itu. Yang sesuai dengan kebutuhan. Karena pasti beda-beda setiap puskesmas, setiap wilayah ya. Begitu. Ini mah Teh Sari ya, apoteker Sari. Tidak semua obat-obat yang ada di Fornas di FKTP 1 ada di formularium puskesmas kita ya. Disepakati sama teman-teman tim formularium puskesmasnya. Kemudian ada Mbak Dini. Apoteker Dini, di tempat saya permasalahan yang sering terjadi itu tentang expired. Beberapa obat sekarang ED-nya cuma 2 tahun. Iya, ketika IFK pengadaan itu butuh proses, sudah makan waktu dari obat itu di PBF dan sampai kana, sampai di puskesmas ED obat sudah pendek. Solusinya biasanya kita infokan kepada para dokter untuk bisa dipakai lebih dulu obat-obat yang pendek tersebut. Tapi dilema. Ya, itu ya. Gimana tuh? Ada nggak teman-teman yang bisa ngasih solusi nih? Katanya obat ED biasanya diinfokan ya dokter ya ke user ya. Dok, punten obat ini udah mau ED-nya pendek, minta dipakai. Tapi kalau enggak, yang antibiotik ini nanti pornya bisa jelek katanya. Gimana tuh? Ada nggak teman-teman yang bisa untuk obat expired? Solusinya? Mbak Dininya ada nggak? Ya, enggak, Mbak Ana, silakan. Mohon izin menanggapi kalau terkait, boleh menanggapi juga nggak, Bu Mira? Boleh dong. Enggak. Terkait dengan perencanaan tentang formularium. Kalau jujur aja ini sebenarnya cerita ya, Bu Mira ya. Pertama, tentang gudang dulu. Cerita aja, kalau dulu di puskesmas saya, gudang waktu saya masuk tahun 2009 setelah saya lulus, itu cuma 2x2, bayangkan. Kamar mandi ya? Iya, jadi kalau di tempat saya bukan renovasi, cuma relokasi. Jadi ya mungkin karena ya salah satunya tidak ada apoteker awalnya di puskesmas tersebut. Jadi walaupun sebenarnya ada lahan kosong, ada ruang-ruang kosong yang besar, tapi menyimpan hal-hal lain yang mungkin sebenarnya tidak terlalu penting gitu loh. Cuman karena dari teman-teman farmasinya sendiri tidak ada effort ya, karena waktu itu cuma AA aja, dan AA plus perawat kalau dulu waktu saya masuk itu. Jadi ya
Ketika kita sudah masuk, nah itu harus memenuhi standar yang ada, minta terus akhirnya dipenuhi sampai sekarang gudangnya ukurannya sekitar 10 kali 12 ya. Oh, alhamdulillah. Itu juga karena untuk memenuhi itu Bu Mira seperti Asalnya ruangan apa tuh, Mbak? Sebelumnya. asalnya Ibu tahu nggak, itu ruangan untuk nyimpan alkes yang nggak kepake. Ya. Jadi alkes sebenarnya yang harusnya kalau administrasinya bagus kan, kalau yang sudah rusak harusnya direlokasi ya ke tempat pemusnahan di dinas kesehatan. Cuma itu tidak sama sekali dikelola. Disimpan. Ya. Wah, ini useless. Untung juga akreditasi ini membuat puskesmas sebenarnya juga semakin bagus ya, walaupun kerjaan kita juga semakin nambah. Cuman untuk kita dituntut puskesmas juga harus dipenuhi segala sesuatunya sesuai standar. Ketika kita masukkan, itu mungkin seperti lebih terbuka dibandingkan dulu tidak dituntut akreditasi. Itu kalau di puskesmas kami terkait dengan terkait formularium, gara-gara akreditasi ini juga ya Bu Mira, walaupun saya sudah dari 2009 di puskesmas, tapi itu masih berkutat memperbaiki tentang pengelolaan obat ya, belum yang lain-lain gitu. Jadi pada saat akreditasi juga kita mulai menerapkan pembuatan formularium. Nah, seharusnya setahu saya formularium itu juga juga di breakdown ya, jadi formularium provinsi, kemudian formularium kabupaten, dan formularium puskesmas yang mestinya. Dan itu di kota saya sendiri itu kotanya sampai detik ini itu belum membuat formularium. Jadi puskesmas duluan buat sendiri gara-gara ya itu sama Mbak punten. Begitu. Jadi kita padahal puskesmas sudah berkomunikasi dengan dinas kesehatan, mohon dibuatkan gitu. Karena sebenarnya kan ketika kita ditanya surveyor itu dari mana acuannya, selain Fornas kan sebenarnya harus ada turunannya ya Bu Mira ya. Tapi ya itulah. Jadi akhirnya ya cuman kita tunjukkan inilah yang bisa kita buat ya, formularium puskesmas yang hanya mengacu ke formularium nasional. Nah, pelaksanaan sendiri kalau di puskesmas kami adalah yaitu sebenarnya itu sudah ya, untuk tahun berikutnya. Misalnya sebenarnya ini untuk tahun 2020 akhir tahun kemarin sudah ada pembukaan, terus gongnya itu sosialisasinya benar. Kalau seperti di tugas yang sudah saya kumpul itu ada fotonya karena ada beberapa hal jadinya terlambat, jadi baru Februari kita rapat. Jadi rapat untuk pembentukan formularium 2020 itu pokoknya awal tahun paling lambat untuk pembentukan formularium. Hampir sama, bahkan sama dengan Pak Catur, bahwa kita juga melibatkan semua user, pemegang program, kemudian dokter-dokter yang bertanggung jawab di UGD maupun di ruang-ruang seperti pemeriksaan anak, pemeriksaan umum, demikian Bu. Jadi itu sudah kita sepakatin. Sebenarnya formularium ini juga ngebantu kita, karena saya nggak tahu kalau di puskesmas lain, kalau di puskesmas kita kadang-kadang sudah ada di formularium, tapi tetap aja meresepkan yang lain. Nah, nulis. Saya nggak tahu itu sama atau tidak. Cuma itu saya alamin. Iya. Sampai sekarang bahkan. Nah, itu selain kita komunikasi, kadang-kadang kita gedek jadi gitu. Jadi agak-agak gimana gitu ya. Iya. Ketika kita lagi banyak pasien misalnya ya, kan sekarang sudah ke masyarakat juga, jadi waktu sebelum pandemi sudah ada yang tugas untuk kegiatan gema cermat, ada yang puslit, posyandulansi adalah jadi di ruangan untuk pelayanan itu juga kan tidak semua petugas, jadi paling banyak 4 ya, paling banyak, yang seringnya adalah 3. Pasiennya lagi pick up banget di jam tertentu gitu, kemudian resepnya sudah tahu ya di formularium nggak ada, begitu aja gitu, jadinya kita tuh kan gimana gitu, istilahnya
nambah beban kerja sih sebenarnya, Bu Mira ya. Jadi sebenarnya dengan formularium kita sebelum itu dibentuk, kita sudah bikin kesepakatan. Pokoknya kalau misalnya sudah dibentuk formularium, ada obat-obat yang diresepkan di luar formularium, kita langsung cut ke substitusinya. Jadi itu untuk mempertahankan ketersediaan obat sesuai formularium itu tinggi. Nah, begitu cerita terkait dengan perencanaan dan tadi penyimpanan gudang ya Bu. Kemudian terkait tadi obat ED, kalau di tempat saya ini sharing juga bahwa kita bikin kesepakatan dengan dinas, dengan IFK. Awalnya kita tuh dibiarkan Bu, jadi obat ED itu numpuk-numpuk. Jadi akhirnya pada saat rapat, biasanya setiap tahun ada rapat RKA ya, kalau di tempat kita, mungkin di teman-teman juga sama. Pada saat rapat perencanaan obat itu, di situ tempatnya kita sedikit protes dengan IFK supaya tidak membiarkan. Jadi gimana caranya mekanisme agar obat itu jangan diam-diam aja. Kadang pemusnahan kita bisa ditinggal loh Bu Mira. itu buat kami. Jadi akhirnya kita bikin kesepakatan dengan dinas, bagaimana kalau di PBF kan ada aturannya ya, 3 bulan sebelum kita bisa retur. Ya, retur. Nah, jadi sebenarnya namanya IFK itu kan dia mengelola semua, termasuk sampai obat ED ya sebenarnya. Jadi akhirnya kita usulkan bahwa kita bisa mengembalikan pokoknya bukan 3 bulan, 4 bulan. Artinya supaya waktu sebelum ED itu IFK bisa mencari cara bagaimana untuk merelokasi obat tersebut kalau jika memang diperlukan gitu. Karena di sini kan kita juga ada beberapa tempat sosial yang bisa disumbangin obat gitu ya. Jadi mereka biasanya kadang-kadang merelokasi ke situ. Nah, akhirnya MOU tersebut itu setelah kita usulkan gitu ya, harus dipanas-panasin juga teman-teman puskesmas yang lain supaya ikut. Jadi akhirnya itu menjadi kesepakatan kita dengan IFK. Jadi pokoknya 4 bulan sebelum obat ED kita kembalikan ke IFK. Dan kalau misalnya ada 3 bulan sebelum ED itu mau dikasih obatnya, kita mungkin hanya berani maksimal lah, misalnya Maret, paling sampai keperluan sampai Februari aja kita bisa. Jadi untuk obat di etiketnya kita tambahin karena sebagian besar obat ED-nya cuma ditulis misalnya bulan Maret 2020 misalnya. Jadi kasih tanggal kan. Nah, itu yang membuat insecure bagi pasien. Jadi pengalaman saya begitu. Jadi pasien itu biasanya dia insecure karena udah Maret udah bulannya. Jadi biasanya kita pada saat kita pemberian informasi obat, pada saat penyerahan kita tekankan lagi nih biasanya. Ini bisa digunakan sampai tanggal 30 Maret 2020. Jadi kalau misalnya 1 Maret masih jalan. Artinya kita bilang pokoknya jangan sampai digunakan lebih dari 30 Maret, langsung dibuang aja ya. Kemudian kita jelaskan cara pembuangan obatnya. Kalau di tempat kami pengalamannya seperti itu terkait dengan ke IFK-nya dan kemudian ke pasiennya. Dan satu lagi juga kalau kait dengan user, dokter, penulis resep, yaitu kita biasanya kita berkomunikasi kalau itu ada obat-obat yang memang harus diresepkan sekali untuk mengeluarkan obat tersebut. Ada juga untuk penambahan, misalnya kayak vitamin, misalnya kalau cuma vitamin ya Bu ya. Sama ini biasanya kita tambahin volume pemberiannya ke pasien. Gitu. Itu kalau di tempat saya. 10 hari ya. Untuk vitamin, misalnya penambahan volume seperti itu, biasanya kita sudah awalnya dikomunikasikan sama dokter, udah deal, oke akhirnya ikut ke belakangnya ya. Kecuali untuk obat-obat misalnya kayak anti seperti itu. Nah kita kalau misalnya kita change aja ya ke sini karena ini mau ED, misalnya seperti itu. Dan ada juga yang sediaan Bu, misalnya lucu banget ya, ini saking gara-gara obatnya dari IFK tuh pendek-pendek. Saya rasa pengalaman ini tuh sama. Di tempat saya juga sama Bu. Jadi dan kita juga nggak bisa beli semua obat sendiri ya. Dengan yang ada di puskesmas itu otomatis kita juga harus menerima obat yang dari IFK juga. Sedangkan obat dari IFK itulah yang menyebabkan kesalahan biasanya. Gitu. Jadi pasti itu yang menyebabkan penumpukan obat ED. Nah, biasanya kayak misalnya kita punya
sampai kita pernah kehabisan Fadroxil, Ibu. Ada di puskesmas, saya nggak tahu di puskesmas lain ada atau enggak. Itu nggak pas kebetulan dana kita yang untuk kapitasi JKN sudah habis, sedangkan dari dinas itu sudah 0. Nah, yang ada cuma sirup. Nah, akhirnya kita change begitu itu, dan karena nggak adanya karena pengadaan baru, sementara yang lama tuh sudah edit gitu. Pernah juga saya senang sekali nih pelatihan kayak gini, malah saya yang belajar juga gitu, banyak pengalaman dari teman-teman. Itu ya, seperti tadi formularium yang dinasnya belum pada bikin. Kebetulan saya juga begitu, saya juga sedang advokasi ke kepala seksi pertama. Yang jadi hambatan adalah kalau di puskesmas itu ada KMK-nya yang tadi itu akreditasi. Kalau untuk pembentukan formularium di daerah itu nggak ada katanya gitu. Jadi nggak ada yang nyuruhnya tuh siapa gitu. Ujug-ujug ada yang di puskesmas. Tapi kan Pak ada di puskesmas harus ada. Jadi kan logikanya itu harus di breakdown gitu. Tapi kan nggak ada peraturannya katanya gitu. Jawabannya gitu Mbak Ana. Mungkin di tempat lain juga jawabannya begitu. Jadi ketika mengacu ke formularium nasional juga surveyor tidak begitu, hanya menanyakan saja kenapa di dinasnya. Tadi yang expired tuh bisa begitu ya, relokasi komunikasi antar puskesmas, terus bikin kesepakatan sama instalasi farmasi. Silakan teman-teman berkreasi, mau ngikutin Mbak Ana boleh. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Untuk penyusunan formularium puskesmas, apakah ada standar? Tunggu. Kalau saya saat diperbolehkan belanja obat di JKN untuk mengantisipasi ukuran gudang yang kecil, jadi pilih obat receh. Ini mana nih Mbak Rahmi? Gimana nih maksudnya? Coba ceritain. Ada nggak apoteker Rahmi? Pas beli obat JKN tidak memilih obat receh. Halo, ada nggak? Oke, yang berikutnya dulu ya. Penyusunan formularium puskesmas, apakah ada standar jumlah tertentu terkait obat-obat yang dimasukkan ke formularium puskesmas di luar formularium nasional atau obat-obat di dalam formularium nasional, tapi untuk vaskes tingkat lanjut. Ini sebenarnya ada standar kepatuhan ya. Kalau rumah sakit, kalau puskesmas belum diukur sih, karena diperkirakan justru 100% puskesmas itu kepatuhannya terhadap formularium nasional. Kalau di rumah sakit itu sekitar 80% sesuai dengan formularium nasional. Jadi beda-beda setiap tahapan. Apa yang kemarin Bu Dita presentasi ya, bahwa kepatuhan terhadap formularium nasional itu ditargetkan sama Kemenkes. Jadi dalam bentuk presentasi Pak Apoteker Budi. Tapi kalau puskesmas belum dihitung gitu, tapi tetap harus dilaporkan kesesuaian obat dengan formularium puskesmas, antara formularium puskesmas dengan formularium nasional. Ada yang belum laporan formularium kesesuaian obat di puskesmas dengan formularium nasional? Kayaknya ini masih banyak yang belum laporan ini tentang kesesuaian formularium nasional, obat yang ada di puskesmas dengan formularium nasional. Nih, kebetulan ada berikutnya dari Apoteker Dian. Kebetulan puskesmas saya masuk dalam daftar list tunggu untuk renov. Jadi saya udah bilang ke Kapus untuk minta dilibatkan dalam rencana bangun gudang. Alhamdulillah. Tanya lagi, untuk biskuit program gizi boleh nggak sih disimpan di gudang? Itu udah dijawab ya sama Bu Siswinari Yuni. Nah, gudang obat tidak boleh untuk menyimpan yang lain, termasuk biskuit program gizi. Kalau barang program gizi yang boleh disimpan di kita adalah tablet tambah darah ya. Itu punya program gizi kan. Itu di gudang boleh.
Kalau untuk barang lain tidak boleh. Mohon maaf, Apoteker Dian, Pak Dian. Ada lagi dari Apoteker ini di Puskesmas Kota Tangerang penyusunan formularium difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. Alhamdulillah. Obat yang ada di luar Fornas atau Vaskes dibahas bersama dalam forum diskusi tim penyusun formularium dengan menghadirkan narasumber yang kompeten lalu dibuatkan SK oleh kepala dinas. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti saya mau ngikut ini teman-teman di Puskesmas di daerah yang lain juga bisa advokasi ke dinasnya ya untuk melakukan hal seperti ini. Kalau di beberapa dinas sih terkendala SDM juga, Bu, termasuk di kami ini. Saya juga dari Puskesmas diperbantukan di dinas, karena di dinasnya justru yang tidak ada apotek. Jadi saya sendirian harus ngadvokasi ini, kurang ada temennya juga, kecuali nanti mau misalnya rapatnya sama teman-teman apoteker Puskesmas bahwa ini dibutuhkan gitu ya, ada data-datanya. Mudah-mudahan saya bisa ngikutin nih. Dan gudang saya sempat juga untuk menjualkan biskuit gizi ya. Dian. Oh, ada peraturannya ya, ada peraturan ukuran luas gudang obat itu. Kemudian formulariumnya tahap formularium kota. Jadi atas kesepakatan user, Puskesmas Subontang jika ada tambahan di luar Fornas termasuk kesepakatan jika obat itu tidak usah diadakan oleh GFK dan diadakan oleh Puskesmas masing-masing. Jadi atas kesepakatan user. Ini untuk kayak tadi di Tangerang, itunya di Puskesmas ada formularium Puskesmas nggak? Punten, Mbak Apoteker ini. Iya, Bu. Di Puskesmasnya ada formularium Puskesmas lagi nggak? Ada. Ada ya? Ada, tetap ada. Oh, tetap ada. Jadi dinas hanya membantu memfasilitasi, utamanya sih untuk obat-obat yang di luar Fornas Fase 1 itu. Iya, betul. Jadi kami kan ada untuk pengadaan kan memang dengan BLUD khususnya harus sesuai dengan Fornas ya, Fase 1 gitu. Sedangkan ada kebutuhan-kebutuhan yang di luar Fase 1 Fornas. Sehingga dikuatkan oleh SK Kepala Dinas. Oh iya. Tapi saya ada ya. Kalau memang harusnya ada juga. Kalau yang di Bontang nih, Mbak Hamidah, Apoteker Hamidah, udah ada formularium Puskesmasnya atau hanya formularium kota? Kalau sekarang sih masih formularium kota. Ini baru bikin yang formularium Puskesmas. Ya. Alhamdulillah ada pelatihan ini ya, jadi Mbaknya bikin. Ya. Nah, tapi nanti harus pakai tim ya. Idealnya itu pakai tim. Kemarin ini sih hanya rancangannya udah saja. Diskusi sama KP sama teman-teman dokter. Ya, alhamdulillah ya. Jadi berarti ada perbaikan ya di Puskesmasnya masing-masing. Nanti pakai tim. Baik. Ada lagi? Ini ngebahas biskuit ya? Biskuit di tempat lain. Oh iya, sekarang banyak APD ya, Bu. Di kita banyak APD. APD mungkin kayaknya harus ruangan tersendiri juga ya, di luar obat. Ini kalau bisa ruang Satgas COVID begitu. Ada gudang COVID sendiri, karena APD lumayan gitu. Untuk masih apakah diperkenankan melakukan pemusnahan sendiri? Saat ini kebanyakan PKM punya IPA, maksudnya memanfaatkan dan mengoptimalisasi fungsi IPA di PKM. Ke depan juga bisa sinkronisasi dengan gerakan buang obat di PKM. Rasa-rasanya jika diperbolehkan melakukan hal ini bisa mengatasi permasalahan penanganan obat ED atau obat usap. Ya, pemusnahan itu ada yang beda-beda ya Bu ya, antar kebijakan. Ada yang harus diperlakukan sebagai aset atau ada yang hanya BP aja. Silahkan Mbak Apoteker Sari berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kotanya, itu diperlakukannya sebagai aset yang harus ada tahapan-tahapan seperti kemarin di materi ya,
mengajukan rancangannya dulu, terus mengajukan untuk pemusnahannya ke penghapusan dulu di aset, kemudian baru kita musnahkan. Semuanya sih di mana saja bisa, ya, hanya alur pelaporannya ini yang beda-beda di tiap daerah. Begitu mungkin Teh Sari. Ada nggak yang udah berpengalaman memusnahkan obat? Teman-teman mangga. Ya, komunikasi lagi. Kebetulan baru aja kita pemusnahan. Jadi pemusnahan kita ada 2 cara. Satu adalah dengan cara mengembalikan ke IFK. Kemudian kan itu kurangi pakaian obat ED sampai batas akhir. Tapi kalau setelah ternyata batas akhir kesannya begitu, sampai batas akhir tidak habis juga, akhirnya puskesmas untuk memusnahkan. Puskesmas Pak Handut sendiri pemusnahan cara satu mengembalikan ke FK, yang kedua pemusnahan sendiri dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Kalau saya limbah kan harus ada pemusnahan khusus ya, karena kalau di kami itu tidak ada IPAL atau insinerator yang mempunyai sertifikat untuk pemusnahan. Jadi harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, mungkin kalau di tempat teman-teman yang kotanya lebih besar, kalau kita dengan mitra hijau yang ada di Balikpapan ya, Kalimantan Timur, dengan itu kita kerjasama. Jadi limbah itu seluruh puskesmas dikumpul, ngambil pick up gitu untuk diambil dan dimusnahkan di mitra hijau tersebut untuk pemusnahan limbah baik limbah obat maupun limbah lainnya. Nah, kalau untuk psikotropika narkotika sendiri, kita harus bekerja sama dengan Balai POM. Nah, jadi kalau kemarin kita manggil Balai POM untuk pemusnahan karena kebetulan ada narkotika dan psikotropika yang ada di dalam obat ED. Jadi harus benar-benar disaksikan oleh Balai POM pada saat kita menghancurkan. Sebenarnya setelah itu boleh sih mau dikemanain, mau dilarutkan gitu boleh. Sebenarnya sih memang harus dihancurkan, kemudian dimasukkan ke dalam air ya, dilarutkan dulu, baru nanti dibuang, boleh ke IPAL atau ke kloset ya kalau kami, mohon maaf. Nah jadi itu bisa, cuman yang pasti kita harus mengundang Balai POM. Bisa ditelepon Balai POM kan, selain ada reguler untuk ke puskesmas, itu juga mereka itu ternyata Bu Mira punya alokasi dana sendiri nih kalau dipanggil begitu. Kita mau pemusnahan, ternyata mereka mau sekali untuk datang. Jadi itu kemarin kita panggil mereka pihak Balai POM datang, melihat kita memusnahkan sampai obat tersebut hancur, dilarutkan dan kemudian dibuang ke IPAL sederhana ya kalau di puskesmas. Demikian sedikit info Bu, berbagi ilmu dari saya. Terima kasih. Terima kasih lagi Mbak Ana. Yang lainnya yang ke pihak ketiga, saya kebetulan pernah ikut menjadi saksi ya, karena kebetulan posisinya di dinas kesehatan, jadi rumah sakit yang memusnahkan obat, terutama yang narkotik psikotropik, yang kita pergilah bersama-sama ke tempat pengolahan limbah di pihak ketiga. Jadi tetap kan harus dikawal, dilihat di foto, di kilo, BAP, segala macam. Nah, itu mungkin yang syarat-syarat yang harus dilengkapinya. Kalau Mbak Sari ini bisa komunikasi sama dinas kesehatannya, nanti yang diperlukan tuh apa aja, siapa yang akan menjadi saksi kalau misalnya ada pemusnahan obat seperti itu. Atau kata Mbak, coba komunikasi dengan balai bersama. Jadi udah ada IPAL. Alhamdulillah. Komunikasikan. Mbak Sari mau menambahkan? Ya ada yang mau Bu Sismirnar mau menambahkan ya Bu? Enggak Bu. Bikin banner sih ditempel di pantat. Masa matuan ada di Bendung bikin halo. Dia enggak sampai nominasi. Catur ya.
di kami yang bisa saya sharingkan, belum ada pemusnahan kan kita sudah berdaftar dulu obat-obat atau sediaan apa yang akan daftar dengan mempersiapkan juga berita acaranya. Karena kami dengan pihak ketiga juga, jadi pihak ketiga itu biasanya kita kan sudah PKS dengan pihak ketiga tersebut, koordinasi oleh sanitarian puskesmas untuk jadwalnya kapan. Kita juga akan koordinasi juga dengan dinas dan juga yang tidak kalah penting juga dengan bagian aset daerah. Jadi yang biasanya koordinasi dengan aset daerah kan dari dinas, Bu. Nanti mereka akan mengklopkan waktunya untuk bagian aset dengan dinas itu datang ke puskesmas untuk melihat obat itu apa saja, sediaan apa saja, jumlahnya berapa sesuai dengan berita acara. Nanti kalau sudah sesuai, baru kita mempersiapkan untuk nanti serah terima ke pihak ketiga. Jadi berita acaranya ada 2 jenis. Berita acara serama, gitu. Nanti juga ada berita acara pemusnahan. Nah, kita tetap yang melakukan pihak ketiga tersebut. Tapi kita membuat berita acara juga berita acara serah terima. Jadi nanti ditandatangani oleh pihak ketiga dari pihak apoteker dan juga diketahui oleh Mas. Nanti di dalam berita acara berikutnya atau yang satunya juga ada yang nanti dibutuhkan mengetahui dari pihak aset juga. Seperti itu. Nanti kalau formatnya mungkin lebih detailnya kapan-kapan bisa kita share lah. Asik, terima kasih. Itu gambaran umum aja, yang di tempat kami seringkali lakukan. Karena pengalaman dulu pernah kami memusnahkan sendiri itu ada masukan dari pihak LH. Jadi mereka kebetulan mendapat informasi kami memusnahkan sendiri dan itu dikomplain oleh. Memusnahkannya pakai apa, Pak? Ditimbun di tanah. Oh iya. Nah, itu kemarin yang kesalahan kan di situ. Jadi dari pihak LH yang itu nanti kemarin lingkungan dan sebagainya akhirnya nanti kita putuskan untuk bersama dengan pihak seperti itu. Kalau yang untuk narkotik tropika tadi sudah dengan Bu Ana tadi ya sudah. Seperti itu. Itu yang bisa saya tambahkan sedikit. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Catur. Cukup ya Mbak Sari, ini udah banyak tercerahkan soal pemusnahan. Yang penting ada daftar obatnya dulu tuh. Ya, kita soalnya harus ngajuin ke aset di Pemda untuk mengajukan usulan pemusnahan dan penghapusan barang aset ya, obatnya karena dihitung sebagai aset. Kemudian nanti baru nyusun jadwalnya dan tadi langkah-langkah selanjutnya segala macam ya. Bu Nadine, untuk obat kadaluarsa di Situbondo pemusnahan melalui GFK, direktur melalui alhamdulillah, atau kalau masih mungkin sampai obat yang mendekati ED sudah sampai ke ini relokasi juga ya, koordinasi kayak tadi kayak Mbak Ana. Cuman ini alhamdulillah GFK-nya juga memfasilitasi untuk pemusnahan ya. Tidak semua juga ada puskesmas yang beberapa dari daerah itu mengeluhkan GFK-nya justru nggak mau nerima lagi obat yang dibantang pemusnahan via GFK karena terkait dengan aset. Nah, ya harus ada BA-nya. Di puskesmas juga bisa, hanya yaitu kelengkapan administrasinya dilengkapi. Beda-beda ya di tiap daerah. Bu Helma, iya di kami biasanya obat yang hampir ED direlokasi, ya dikoordinasi dengan DKK. Ada teman-teman yang pemusnahan resep nih, ada yang udah pernah juga belum? Berarti yang udah 5 tahun lebih ya udah melakukan pemusnahan resep. Bagaimana mekanismenya? Lumayan membuat ruangan jadi sedikit lebih lagi. Tentunya udah lewat 5 tahun ya Mbak Priska ya, resepnya dipilih dulu. Gimana? Ada nggak teman-teman yang udah melakukan pemusnahan resep? Kalau saya memusnahkan resep itu waktu di puskesmas, ya di juknisnya juga boleh dibakar atau cara lain ya, pemusnahan resep tentu saja dengan berita acara itu, dan sekurang-kurangnya nih ada di juknisnya kebetulan
Saya bacain. Pemusnahan resep oleh apoteker atau penanggung jawab disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas kesehatan lain dengan cara dibakar, atau pemusnahan resep yang lain yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan resep, dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kalau saya jadi ngajak teman tenaga kesehatan yang lain untuk minta tolong dong jadi saksi, sama kalau nggak salah waktu itu saya minta kepala puskesmas juga untuk menandatangani-nya, jadi lihatin bahwa kami sudah melakukan pemusnahan resep yang sudah 5 tahun itu ya. Resepnya ditimbang, ada berita acaranya. Saya berita acaranya nyontek di yang apotek, di standar pelayanan apotek. Itu tadi saya juga bicarakan di grup pemateri materi inti 1 untuk pemusnahan. Itu berarti akan kita coba advokasi untuk masuk di PMK ini ya, karena di PMK 4 belum ada ya format BA, berita acara pemusnahan resep. Jadi saya kemarin itu saya nyonteknya ke BA, berita acara pemusnahan resep di apotek. Sama, jadi seperti itu ya. Ada yang sudah berpengalaman menghapuskan resep juga? Resep koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Oh ya, Pak Catur. Untuk pengadaan juga kadang terkendala bahwa di Fornas pengumuman puskesmas sudah memenuhi, tapi ini untuk yang di e-katalog nggak ada ya. Diusahakan untuk ketersediaannya sih mengadakan lewat jalur lain sesuai peraturan perundang-undangannya. Memang kendala tersendiri nih, ada beberapa obat yang kita pakai sering, tapi di e-katalog nggak ada ya, Pak Catur. Pemusnahan resep sendiri ya dihanguskan dengan cara dibakar ya, pakai berita acara ya, jangan lupa ada saksinya juga. Koordinasi disuruh kalau sudah lebih dari 5 tahun menambah PSK-nya. Kalau sudah lebih dari 5 tahun boleh musnahkan, Mbak. Di aturannya begitu, di juknisnya. Usul melalui forum ini mungkin dapat ditambahkan informasi tentang ukuran gudang obat dan ruang apotek di puskesmas. Nanti saya share ya yang ukuran. Ini sih menunjukkan intinya adalah poin yang kita perhatikan dalam penyimpanan itulah yang terpenuhi. Apakah pembuatan formularium puskesmas harus puskesmas yang sudah BLUT? Karena di tempat saya belum diperintahkan untuk membuat, masih memakai formularium daerah. Formularium puskesmas ini tidak terkait dengan BLUT atau tidak, Bu Witri. Ini memang asli adalah daftar yang akan digunakan puskesmas. Jadi ini Bu Widyasti dari mana nih? Ada suaranya nggak? Ya. Sulawesi Barat, Bu. Oh, dari Sulawesi Barat ya. Oh, belum pakai formularium puskesmas? Belum. Waktu akreditasi gimana? Kita pakainya itu formulir daerah. Gitu. Jadi makanya bingung juga sih. Gitu. Enggak harus ada sih formularium puskesmas ya. Nanti dibuat timnya ya. Kan udah belajar tuh sekarang. Jadi kita susun dulu, terima dulu masukan, bikin daftar obat-obat yang kita kira mau dimasukin ke Fornas, formularium puskesmas, kemudian nanti atur jadwal sama sejawat yang atau bisa jadi bisikan, bisa jadi RTL juga. RTL ya. Tadi sudah jadi RTL aja. Ada perbaikan ya di puskesmasnya. Karena memang kalau belum ada formularium tuh gimana ya? Itu poin pertama perencanaan kan pemilihan obat ya. Jadi kita memilih obat mana aja yang kan meskipun ada formularium daerah belum tentu semua ada di puskesmas kita ya. Iya. Jadi segera, kemarin tugasnya udah belum yang formularium? Gimana tuh? Udah. Jadi ya. Berarti udah punya draftnya ya? Iya, punya. Berarti ya itu masih di pakai
Yang dikirim kemana masih pakai formulir daerah. Iya, nanti dikomunikasikan ini ya sama user-user di sana ya, UKP terutama ya. UKP ini. Ya, semangat Mbak Uji. Iya, Bu, makasih. Kami tidak boleh. Ya, tuh formularium belum pemusnahan, belum sama sekali pemusnahan. Pemusnahan apa nih? Oh, resep ya tadi ya, bahas resep. Setuju dengan Bu Syafia. Ini pemusnahan dilakukan sendiri, resep lebih dari 5 tahun. Ya, BAP. Apakah boleh untuk pengadaan mandiri obat-obatan dari JKN di luar Fornas? Sementara obat tersebut sering puskesmas lagi untuk rawat inap, Bu. Gimana? Itu dia fungsinya formularium puskesmas dia. Kita sudah memilih, sudah berdasarkan pertimbangan risk and benefit, sudah berdasarkan pertimbangan pola penyakit itu. Jadi nanti kalau ada pemeriksaan kenapa ada di luar Fornas, ini kita sudah menyepakati, sudah ada kesepakatan di puskesmas itu dibutuhkan obat tersebut begitu. Makanya kenapa harus ada formularium puskesmas. Yang mana tadi sampai mana ya? Pertanyaan, di akreditasi kita diminta evaluasi kesesuaian persiapan. Nah iya, persiapan dengan formularium nasional, ketersediaan obat dengan Fornas. Sementara yang kita gunakan adalah formularium puskesmas. Apakah pendataannya double? Yang diminta evaluasi kesesuaian persiapan dengan formularium nasional, ketersediaan obat dengan Fornas. Jadi yang diminta akreditasi ternyata saya kira kesesuaian dengan formularium puskesmas, ternyata kesesuaian dengan formularium nasional ya. Karena memang yang diminta laporan itu, Mbak Ana, sebenarnya tiap bulan itu puskesmas idealnya harus melaporkan kesesuaian obat yang diresepkan terhadap formularium nasional. Jadi ada di jenis laporannya, di Juknis, boleh teman-teman lihat, ada jenis judul laporannya adalah kepatuhan terhadap formularium nasional. Ini untuk evaluasi di Kemkes untuk mengetahui bahwa kesesuaian penggunaan obat dengan Fornas itu. Laporannya ditujukan ke kami, ke Dinkes kabupaten atau kota. Tapi ya memang ini belum pada laporan kayaknya. Ya, ada nggak yang sudah laporan? Punten, mana angkat tangannya? Mulai ini. Belum ada yang angkat tangan. Kayaknya belum laporan. Karena waktu kami juga ngebahas formularium puskesmas ya di provinsi, semua pada keberatan gitu. Laporan kami udah banyak, Bu, gitu. Laporan kami udah banyak, kenapa harus lapor ini lagi gitu. Nah, formularium kesesuaian terhadap formularium nasional ini penting. Jadi nanti jika tim Fornas itu mengetahui bahwa banyak sekali obat yang di luar Fornas, kita kan selalu evaluasi ya, Fornas itu. Kemkes selalu mengevaluasi, mau itu ditambah, mau itu dikurangi, kan selalu dievaluasi. Nah, nanti harapannya akan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sebenarnya teman-teman perlu melaporkan kesesuaian persiapan dengan formularium nasional. Berarti yang diminta di akreditasi formularium nasional ya. Memang itu kebutuhannya. Tapi bisa juga untuk double data itu berarti kalau yang itu untuk inter aja, untuk kalau yang formularium nasional dilaporkan ke Dinkes. Kalau yang internal di luar formularium puskesmas itu untuk evaluasi puskesmas sendiri di penyusunan formularium tahun berikutnya misalnya. Kenapa masih banyak menuliskan obat A misalnya, padahal di formularium nggak ada. Itu hanya untuk pendataan di internal, tidak perlu dilaporkan. Gitu. Kalau yang kesesuaian sama formularium nasional itu ada di Juknis juga ada laporannya. Coba Bapak Ibu lihat lagi di Juknis PMK ya. Jadi sebenarnya harus laporan. Ketahuan nih pada belum laporan ya. Ya, kalau rumah sakit. Iya, Dinkes tidak membicarakan. Karena juga banyak yang keberatan mengumpulkan laporan itu. Tapi kalau saya dari sisi, karena saya memang
di SDM di Dinkesnya kurang, jadi saya juga merasa keberatan untuk laporan itu. Tapi kalau saya di sisi yang nyusun formularium nasional, data itu adalah penting sekali gitu. Kalau di sisi Kemkes, data itu penting sekali untuk melihat, yaitu nanti kan formularium nasional akan menyesuaikan kebutuhan dari teman-teman, apalagi ada usulan, ada EBM-nya. Jadi kita bisa nge-approve beberapa obat agar sesuai dengan formularium itu. Oh, khususnya di puskesmas saya masuk PKP, jadi tiap bulan laporan ke koordinator PKP. Ini yang internal kali ya, yang kesesuaian dengan formularium puskesmas. Pak Catur juga kesesuaian persiapan dengan persediaan. Iya, ini yang diakreditasi ya Pak. Saya nggak tahu, tadi belum nggak ngebuka juga, karena saya juga nggak ikut akreditasi. Yang diminta itu adalah formularium kesesuaian dengan formularium puskesmas atau kesesuaian dengan formularium nasional. Tapi yang pasti kesesuaian dengan formularium puskesmas itu diperlukan untuk evaluasi penggunaan formularium tahun berikutnya. Dan untuk kesesuaian dengan formularium nasional diperlukan juga untuk evaluasi Fornas itu, Fornas secara nasional berapa mencakup di puskesmas-puskesmas itu bagaimana penggunaannya begitu. Sama dengan POR juga PKP, tapi bulanan rutin dilaporkan dan tiap Komdik Komite Medik Puskesmas dibahas jika laporannya jelek. Alhamdulillah ya. Besok udah dibahas ya farmasi klinik. Udah dibuka ya, udah boleh dibuka materi farmasi kliniknya. Ada termasuk jadi evaluasi penggunaan obat. Sedikit saya singgung karena gatel kalau nggak bahas POR ya. POR akan dinamakan sebagai evaluasi penggunaan obat oleh teman-teman. Bisa diklasifikasikan ke evaluasi penggunaan obat jika ada dampaknya, jika ada perbannya. Jadi kalau POR cuma laporan, tapi nggak ada perbaikan, nggak ditindaklanjuti, itu nggak sah si EPO-nya. Saya kebetulan yang di materi inti 2 itu ada yang evaluasi penggunaan obat. Nah, saya menunjukkan bahwa POR itu adalah evaluasi penggunaan obat yang paling sederhana gitu. Tapi itu dikatakan evaluasi kalau sama teman-teman itu ditindaklanjuti ya. Hanya laporan-laporan aja itu nggak jadi evaluasi penggunaan obat. Hanya laporan. Nah, itu bagus tuh yang sama PKP dilaporkan, nanti dibahas jika nilai POR-nya jelek. Kalau saya langsung aja di logmin, kalau zaman dulu belum akreditasi, langsung aja disebarkan. Ini nilai POR kita saat ini segini, sementara target segini. Nanti ada perhatian. Yang melakukan PKP hanya Provinsi Jatim. Provinsi lain tidak ada PKP. Penilaian kita di puskesmas, Bu Siswindani, ada Bu di tempat lain, coba yang dari tempat lain mana? Ada kan ya? PKP, penilaian kinerja puskesmas kan maksudnya? Kalau di Kota Bandung ada indikator PKP, ya ada di indikator PKP untuk kecepatan pelaporan, mungkin jika ada linknya akan lebih cepat. Yang Fornas ya, nanti kita usulkan ya yang kesesuaian Fornas. Karena kalau untuk POR sama pelayanan kefarmasian sudah ada linknya, jadi nanti kita minta ya untuk itu. Oke, masukkan ya. Saya catat deh, kebetulan kan ada Bu di tim. Jadi biar bisa minta, nanti kita upload itu ya. Saya hanya formularium saja, bukan Fornas. Ya, enggak, dua-duanya sih penting ya. Kalau yang Fornas harus dilaporkan, kalau formularium puskesmas untuk internal, evaluasi internal. Hanya ada laporan POR, OGB, laporan ketersediaan obat. Iya, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 6. Kurang 1 ya. Laporan itu berarti kepatuhan terhadap formularium nasional. Ada Bu di Mbak Ida, ada di Juknisnya ya, sebenarnya ada. Nanti saya input juga ke teman di Tianpar ya, karena laporan kesesuaian Fornas ini belum ada.
Hanya untuk internal, iya, karena yang dengar. Kalau untuk formulir internal, untuk internal. Iya, video file. Iya. Tapi untuk formulir nasional juga diperlukan dan ada pelaporannya, ya. Baik, ada lagi teman-teman. Tadi baru RKO ya, pada baru RKO penyimpanan udah kebahas, pemusnahan juga sudah ada, perencanaan. Oh, RKO nih, saya mau nanya, ada yang nge-share RKO, gimana RKO di tempat teman-teman? Biasanya bulan apa teman-teman menyusun RKO dengan Dinas Kesehatan? Ada yang mau bersuara, mangga? Memberikan RKO ke Dinas. Atau gini dulu, apakah ada yang sudah melaporkan RKO-nya melalui MONEF seperti DKI, Punten? Belum ya? Ada yang udah nggak? Belum. Jadi kalau belum, bulan apa biasanya teman-teman membuat RKO atau melakukan rawat ya biasanya ya dengan Dinas Kesehatan. Biasanya bulan apa bikin RKO? Setahun sekali kan ya? Iya. Mbak Ana bulan Oktober, September, Oktober, ya. Terus lagi, ada lagi baru 2 orang nih RKO-nya. Untuk formnya ada yang masih pakai form lama? Form lama. Maksudnya formnya tidak sama dengan yang kami share kemarin. Jadi form bebas. RKO yang hanya berdasarkan kebutuhan. Sesuai dengan form pusat. Bulan Oktober, November, kemudian dapat dengan DKK bulan berikutnya. Kami form pakai LPLPO tuh. Pakai LPLPO, ada yang pakai LPLPO. Form RKO-nya. Akhir tahun ya, kebanyakan ya. Tapi ada itu yang rapat bulan Maret. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa kami atau idealnya puskesmas yang sudah menginput ke MONEF itu menakan input RKO ya. Input RKO untuk 2020 itu adalah dilakukan di bulan Maret atau April 2020. Jadi memang Maret April. Kenapa kemarin kita memutuskan untuk RKO dijadikan sebagai penugasan di materi inti ini, karena menganggap semua pasti udah punya, karena ini bulan September begitu. Jadi kan RKO itu bulan Maret, jadi kayak semua udah mengerjakan, tinggal kita melihat teman-teman di Jawat ini di puskesmas udah pakai analisa yang seperti di materi atau belum gitu. Kayaknya mereka udah punya semua. Ternyata, dan juga saya kasih masukan ke teman-teman di materi inti 1 ini, kita di daerah masih ada banyak yang tahun ya RKO-nya. Jadi RKO 2021 itu dibahas Oktober 2020 begitu. Jadi itu belum yang input MONEF di bulan Maret atau April tahun 2020 kemarin adalah orang IFK ya, atau orang dinasnya. Jadi sama sekali sebenarnya puskesmasnya melibatkan. Jadi pakai datanya yang tahun sebelumnya begitu ya semua. Tapi ya kalau ternyata alhamdulillah sudah ada yang sesuai dengan form pusat. Tapi kalau input memang masih baru DKI. RKO kebanyakan tidak sesuai dengan realita. Waduh. Iya ya. RKO realita nggak nyambung gitu ya. Ini akan jadi bahan evaluasi terus kalau misalnya bisa kita data ketidaksesuaian dengan yang waktu RKO dulu. Ini maksudnya dengan IFK kan ya?
Mbak Rahmi, boleh angkat suara. Oh, Ibu Apoteker Rahmi, mangga. Tidak dengan realita nih yang pengadaan JKN apa gimana, Bu Rahmi? Tidak sesuai realita gimana nih, Bu? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Mangga. Kalau RKO kan biasanya kebetulan saya dan Pak Dian dan Bapak Fabriyadi satu instansi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi pada dasarnya mirip-mirip, yaitu sekitar September-Oktober diminta oleh beliau farmasi. Cuman kendalanya ada kebanyakan sekali waktu yang diminta untuk membuat RKO itu sangat sedikit. Jadi kadang hanya diberi waktu 1 minggu untuk membuat RKO. Artinya saya kadang suka nyinyir, artinya itu hanya dokumen dari dipakai. Karena setelah barang itu datang ternyata tidak sesuai dengan yang ada. Kalau mungkin dicontohkan pengadaan tahun lalu, RKO yang terbikin tahun lalu 2020, sepertinya sampai saat ini belum datang. Nah, sedangkan kalau kita bicara RKO itu kan lazimnya adalah untuk pengadaan dari Januari sampai dengan Desember dengan buffer 6 bulan kemudian 18. Nah, tapi kalau merujuk hal seperti ini hilang nih. Sudah bulan September. Saya seperti lucu ya, karena tidak pernah dikomunikasikan kalau bakal obat itu mau diadakan, ujuk-ujuk datang dengan jumlah yang sesuai dengan. Nah, terus saat dikomplain, jadi ini ke Bapak Ibu ya, hal seperti itu kan jadinya seperti menyudutkan bagi kami. Nah, sedangkan saya selalu sebutkan sama Dinas Kesehatan melalui seksi farmasi. Jadi kalau memang ada hal seperti itu, karena seksi farmasi yang melakukan bidang pengadaan, apa boleh kami dikomunikasikan Bapak Ibu seperti itu saya bilang. Artinya jika pengadaan itu seperti yang Ibu Mira tadi sebutkan, obat itu kalau intinya itu bakal kepada kita. Jadi kalau misalkan saya bilang 10.000 obat vitamin B6 misalnya, itu ada 1 tahun. Tapi apakah kemudian begitu rencana tahun, kemudian tetap 10.000 kan tidak, saya bilang. Karena pernah kami tiba-tiba seperti ditodong. Ini kan perencanaan dan 10.000 tidak. Jadi saya bilang saya tolak. Saya hanya menerima sisanya saja. Itu saja Ibu. Terima kasih. Kendala itu ya, di Dinas Kesehatannya ya. Ya, betul. Kebetulan kasih farmasinya perawat Ibu. Oh ya, ada apotekernya nggak Bu di sana? Ada, cuman ya masih sebagai staf. Itu juga kendala ya. Jika yang memegang kebijakannya bukan apoteker ya Bu ya, jadi mungkin kurang ini. Apa instalasi farmasi atau dinas? Sudah terpisah instalasi farmasinya? Terpisah Ibu. Terpisah, tapi yang ngadain dinas kan ya Bu ya? Ya. Jadinya, ya. Kalau sebenarnya kan memang yang pengadaan adalah IFK, tapi kemudian ada perubahan nomenklatur, IFK hanya penyimpanan, yang melakukan pengadaan adalah seksi farmasi. Nah, kebetulan yang apoteker di seksi farmasi itu yang lulus PBC itu tidak tercatat karena beliau memang belum ikut pelatihan. Yang ikut adalah PPTK-nya yaitu kasih, kemudian pejabat pengadaan yang lain rata-rata SKM dan perawat. Nah, jadi kalau buat saya pribadi jadinya kami untuk mengkomunikasikan itu kesulitan karena mereka kan tahu beli aja, tahu dengan itu. Saya bilang belum pernah ditahu sama siapa. Ya, terima kasih Bu share-nya. Ini kenyataan di lapangan ya, memang adalah yang seperti itu. Kita nggak bisa mengkiri. Mungkin kalau pengadaannya sudah memang diadakan sama apoteker dengan perencanaan yang kita di puskesmas udah ideal, ternyata di IFK-nya di dinasnya tidak mengikuti sebagaimana kita berencana.
Ya memang itu ada kendala tersendiri ya. Bahkan yang kalau yang sebelumnya itu minta tolong ke Ciloto buat ada pelatihan apoteker yang di dinas. Biar karena kan kita yang apoteker punya alhamdulillah nih udah punya sarana ya menyamakan persepsi bahwa bagaimana tahapan pengelolaan obat. Ini yang di dinas sangat beragam. Bagaimana cara pengadaan, perencanaan, dan segala macamnya. Terima kasih, Rahmi. Ada lagi nggak yang mau cerita tentang hal itu? Tuh kan, banyak yang setuju. Ya. Nah, sekali lagi, kalau teman-teman lihat yang kemarin paparan itu teori yang di standar di materi inti 1 itu memang gold standarnya ya. Kita mengacunya kan ke PMK. Tentu keadaan di lapangan itu sangat bervariasi. Tapi gini deh teman-teman kan udah ada nih saya kurangnya di sebelah sini, saya kurangnya di sebelah sini. Mana nih yang mau kita perbaiki sedikit demi sedikit aja. Jangan menyerah ya. Pasti ada manfaatnya lah. Pasti bernilai ibadah kita sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan standar yang seharusnya. Meskipun kalau yang terkait kebijakan tentu saja kita belum bisa berbuat banyak gitu ya. Tapi banyak yang bisa kita lakukan untuk menyesuaikan diri dengan standar yang seharusnya. Apalagi dengan akreditasi kita apoteker puskesmas sangat dibantu ya. Lebih terbuka gitu teman-teman sejauh di puskesmas untuk baru bisa nih penting loh gitu, baru bisa tunjukin bahwa ini kita penting loh farmasi itu banyak banget di farmasi yang dilihat di akreditasi. Ada lagi nggak teman-teman? Form RKO-nya mirip ya. Nanti kalau bisa diusulkan sama teman di dinasnya, kita memakai yang RKO ini aja. Jadi teman-teman di dinas juga kan terlalu sulit ya untuk merekapnya begitu. Agar gampang merekapnya. Jadi nanti lebih cepat. Padahal realita di tahun 2000 ini obat esensial sedikit datang dan tidak diinfokan. Puskesmas gitu nanya Kak. Akhirnya dana JKN. Iya ya, ini juga terjadi di beberapa tempat. Jadi kendalanya kalau di dinas itu ya nanti ada yang beberapa yang terkendala di e-katalog ya. Sementara obat-obatnya yang sering banget kita pakai di e-katalognya nggak ada. Lagi untuk di daerah, saya rasa distribusi dari penyedia juga menjadi kendala untuk teman-teman di puskesmas, karena ada yang PBF-nya kalau saya di Kabupaten Tasik bahkan di Jawa pun masih ada yang menolak PBF untuk mendistribusikan puskesmas langsung karena sakingnya misalnya. Nah, apalagi kan teman-teman yang di daerah ya, pengadaan lewat mandiri itu lebih terkendala. RKO tidak sesuai, RKO sama LPO. Formnya mirip pelatihan ini ya. Izin di RKO ada item larutan H2O2 konsentrat 3%. Satu lagi cairan H2O2 3%. Itu jenisnya sama ya. Kemudian untuk membuat HPS obat jika dapat price dari pabrikan, berapa persen lagi harga obat harus kita naikkan? Atau harga dari pabrikan saja kita mentah-mentah untuk HPS kita. Kalau harga dari pabrikan kita kan dapat dari sumber harganya ya. Ini kan harga sementara ya. Ini sebenarnya Pak Dian apa Bu Di? Saya lupa. Ada nggak suaranya? Bu Dian, Bu. Bu Dian. Ada Bu Dian, ada Pak Dian. Ini duanya Ibu gunakan yang H2O2 konsentratnya. Yang konsentrat sama yang enggak? Enggak, saya bingung
sebenarnya sama keduanya atau beda gitu. Soalnya pernah dapat dari Dinas Kesehatan itu ada yang nggak ada label, tapi jadi tulisannya hidrogen peroksid, cuman konsentrasinya nggak tahu berapa. Gitu. Untuk satu lagi cairan. Jadi ada nggak yang tahu nih teman-teman H2O2 konsentrat biasanya satu jenis aja gitu ya, H2O2 gitu ya Bu ya. Kita nulisnya di sebelah mana gitu ya. Perbedaannya apa? H2O2 konsentrat. Kalau saya kalau di tempat saya sih yang nggak konsentrat, yang H2O2 aja diisinya di RKO-nya. Kemudian untuk membuat HPS obat jika dapat price list dari pabrikan berapa persen? Oh iya, untuk HPS dari pabrikan itu sebenarnya boleh digunakan untuk kalau nggak ada di e-katalog ya tentunya ya Bu Dian, itu digunakan aja untuk HPS. Kan HPS ini harga perkiraan sementara, bukan harga aslinya, hanya untuk mencadangkan anggaran aja. Atau harga dari pabrikan, ya bisa saja. Tapi kita tentunya masukin ke tim perencanaannya di berita ya bahwa itu adalah harga mentah, harga mentah dari pabrikannya. Bisa tentu HPS. Kan kalau harga realnya menyesuaikan ya. Jadi hitungan yang dibikin di puskesmas hasilnya mirip dengan hitungan. Oh ya, ini Mbak Sofia ya. Ya alhamdulillah kalau RKO-nya sudah mirip ya. Jadi sekedar info aja buat teman bahwa kita menginput RKO di bulan Maret dan April. Mudah-mudahan ke depannya Dinas Kesehatan memang bisa bottom up rencanaannya yang kita menyusun RKO 2020 adalah di awal tahun RKO 2021 di awal tahun 2020 seperti itu. Ada lagi nggak teman-teman yang mau dibicarakan, yang ditanyakan, atau dicurhatkan? Biasanya apoteker puskesmas curhatnya. Kalau ini semua pengelolaan obat ini biasa kita puskesmas itu. Maaf Bu, sebentar saya baca dulu yang ini. Maaf Bu, kalau memang Maret, April memang baru diinput, berarti memang proses pengadaan itu lambreta. Lambreta, mati ya memang. Memang betul. Jadi bukan baru diinput Bu Mbak Rahmi, jadi sudah diinput. Jadi kebutuhan untuk 2021 itu diinput di Maret, April 2020. Begitu. Karena bukan kebutuhan 2020 yang baru diinput di April Maret, bukan. Jadi kebutuhan 2021 itu diinput di Maret April 2020. Makanya kita heran kalau RKO teman-teman dari puskesmas itu di Oktober. Yang dimasukin waktu April dari mana gitu. Iya begitu. Jadi yang diinput itu yang untuk Emonef. Untuk Emonef itu untuk disetorkan ke pusat bahwa kebutuhan obat, misalnya jenis item aja paracetamol di se-Indonesia itu tahun 2021 itu sekian gitu, itu udah di bulan tahun 2020 itu udah ada. Jadi sudah dinegokan ke industri biar industrinya menyediakan. Sebenarnya katanya nanti dievaluasi, tapi saya belum jelas bagaimana bentuk. Ada gitu ya. Nanti untuk evaluasi kalau misalnya di Emonef-nya banyak tapi ternyata yang mesen enggak, RKO-nya banyak nih, industri udah bikin, yang mesen enggak ada, katanya itu nanti akan jadi bahan evaluasi. Belum pernah dilibatkan dalam evaluasinya Emonef ini. Terus misalnya kalau Emonef-nya udah banyak, udah jelas RKO 2021 itu paracetamol itu seluruh Indonesia itu misalnya bil aja ya 1.000. Kenapa itu cuman bikin 500? Jadi semua kosong tuh. Maaf.
daerahnya. Jadi untuk bahan evaluasi seperti itu, Bu, maksudnya dari yang RKO MONEF ini. Iya benar. Saya belum tahu nih, saya nggak berani ngomong ya. Untuk dasar pengadaan. Untuk pengadaan tahun berikutnya mungkin saja RKO yang di Oktober itu yang dikumpulkan untuk seksi farmasi mengadakan obat di tahun berikutnya, meskipun tidak sesuai dengan RKO yang kita input di awal Maret itu, gitu. Tapi idealnya seperti yang kemarin kita bahas di materi ya, itu yang puskesmas yang ngasih materi di sini yang DKI itu udah melakukan RKO MONEF sebegitu detail, sebegitu sesuai dengan kenyataan. Harapannya adalah nanti obat itu ada tersedia dengan sesuai permintaan kita, sesuai kebutuhan kita. Itu sumber datanya dari 2020. Iya, karena kami minta. Iya, itu dia. Makanya kalau RKO-nya di Oktober, RKO MONEF-nya di Februari Maret, bingung ya, Dina pakai datanya yang sebelumnya kayaknya, RKO 2020 baru. Padahal kita RKO 2021 udah berubah lagi itu jenis kebutuhan obatnya. Tapi memang sih banyak sekali sih dinas yang sebagai sekarang yang saya melihat realitanya gitu, memang perlu pelatihan nih, barangkali ada Bapak Cilatu yang dari Dinas Kesehatan memang belum semua memahami bagaimana perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan obat yang baik. Jadi mudah-mudahan lah kita di Puskesmas mulai nanti merembet lah energi perbaikan itu ke Dinas Kesehatan. Gitu ya teman-teman ya. Semangat lah pokoknya bikin perbaikan. Banyak RTL-nya ya. Alhamdulillah bisa bikin RTL banyak. Ya begitu aja mungkin. Udah jam berapa nih? Oh, alhamdulillah udah asar di sini. Saya sih mungkin Mbak Dokter Yan sudah. Bu Mira udah selesai? Sudah Pak kayaknya. Nanti lagi kalau ada apa-apa boleh kita diskusi. Terus. Ya, oke. Terima kasih Bu Mira atas paparannya luar biasa. Kita kasih tepuk salut dulu ya. Ayo teman dia. Tepuk salut. Salut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mira. Tadi kalau usulan untuk mengadakan suatu pelatihan, tinggal diusulkan aja latihannya apa, terus kita buat kurikulum dan modulnya. Insya Allah difasilitasi lagi. Terima kasih, Rian. Ya, baik. Itu teman-teman sekalian, selamat istirahat ya. Materinya sudah selesai. Untuk itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Mira menjadi amal ladang pahala buat Bu Mira. Ya, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Mita. Mana Mita? Ya, silakan Bu. Ada pengumuman nggak, Teh Mita? Kalau ada pengumuman silakan terkait dengan CLC atau dengan penugasan. Sudah cukup? Oke, kita foto dulu ya. Oke, dulu. 1, 2, 3. Cheese. Oke, satu lagi. Satu lagi. 1, 2, 3. Cheese. Ya, oke dah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa absen ya Bapak Ibu sama tugasnya. Kita tugas sampai malam ini jam 23.